Pertanyaan yang kembali hadir, apa hukumnya membawa anak kecil berjamaah? Yang jelas, ulama sepakat bahawa anak kecil itu apabila telah mumayyiz maknanya ada dalam dirinya kemampuan untuk tamyiz, membedakan mana yang baik dan buruk, maka dia mulai dituntut oleh orang tuanya atau diperintahkan untuk menunaikan salat berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salat. Nah, kira-kira umur seberapa itu tamyiz itu? Kira-kira umur 7 tahun. Nah, proses itu berjalan sampai pada umur 10 tahun. Mereka sudah harus diberikan teguran dan diberikan hukuman kalau masih melalaikan dan meninggalkan salat. Mengajarkannya tentu bisa dengan cara memberikan penjelasan, dan tentu juga mengajarkan dengan cara mempraktekkan atau mengajak dia untuk melaksanakan ibadah tersebut. Itu sepakat. Nah, namun di sisi lain perlu juga diingat bahwa masjid memiliki fungsi utama. Fungsi utamanya adalah untuk menjalankan ibadah berjamaah bagi kaum muslimin. Nah, pelaksanaan ibadah itu menuntut apa? Waqar, watmi'nan. Membutuhkan apa? Ketenangan dan kenyamanan di dalam pelaksanaannya, supaya terwujud apa? Ibadah yang khusyuk. Ini dua hal yang perlu difahami. Nah, karena itu segala hal yang akan mengganggu wibawa masjid, yang akan mengganggu sakinah, ketenangan dan tumakninah, kedamaian pelaksanaan ibadah di masjid, disingkirkan dari masjid. Apa misalnya? Jual beli disingkirkan. Tidak diizinkan berjual beli di dalam masjid. Begitu juga tidak diizinkan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu orang beribadah, walaupun dengan beribadah pula. Orang sedang beribadah, salat, kemudian satu orang mengaji, tidak diizinkan dia mengeraskan bacaan Al-Qur'annya sehingga saudaranya yang lain yang sedang beribadah terganggu karenanya. Nah, karena itulah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yu'dhi ba'dukum ba'dan bil qira'ah. Jangan sampai sebagian dari kamu mengganggu sebagian yang lain dengan bacaannya. Yang satu ingin tahlil, silahkan. Kalimat la ilaha illallah adalah afdalul dzikir. Tetapi ketika dia menyaringkan, mengeraskan suaranya untuk berzikir, harus dia tahu adab, harus dia melihat situasi yang ada di sekitarnya.
Jangan berfikir ibadah saya, memangnya kamu mau apa? Ya, orang beribadah pula. Tidak ada hak kamu untuk mengganggunya sehingga dia menjadi tidak khusyuk dalam beribadah. Nah, karena itulah makanya Nabi SAW menegur para sahabat yang mengeraskan suara dalam salat antara satu dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian, maka bagaimana sikap kita terhadap anak kecil yang dibawa untuk beribadah, untuk salat berjamaah? Nah, dua prinsip ini harus saling menjaga. Saya tidak setuju dengan pengurus masjid yang keras sehingga cenderung kasar, tidak membolehkan anak kecil siapapun menghampir ke rumah Allah. Itu tidak benar. Ya. Mereka harus dilatih untuk bisa salat. Salat bukan hanya munfarid saja, sendiri saja, tapi juga berjamaah. Tetapi saya juga tidak setuju kepada orang tua yang membawa anaknya yang belum mumayyiz, yang tidak bisa menunaikan salat dengan baik, yang belum mengerti bagaimana menjaga adab di rumah Allah, sehingga akhirnya anak itu membuat kegaduhan di dalam masjid, bahkan menimbulkan ketidaknyamanan jamaah dalam menunaikan ibadah. Nah, Nabi SAW mengingatkan, jannibu sibyanakum. Dalam lafaz lain ada wa majaninakum an masajidikum. Jauhkanlah anak-anakmu dan orang-orang kurang warasmu dari rumah-rumah Allah, dari masjid-masjidmu. Walaupun pada hadis ini ada maqal, ya, ada kritikan ulama terkait dengan sanadnya, tapi dari sisi matannya hadis ini bersesuaian dengan apa? Dengan maksud pelaksanaan ibadah di rumah Allah secara umum. Harus ada suasana yang tenang agar khusyuk pelaksanaannya. Nabi SAW menjaga tujuan keberadaan atau keadaan masjid dalam keadaan nyaman dan tenang itu untuk beribadah. Senantiasa menjaga sehingga ibadah orang tidak terganggu. Contoh hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW sedang salat, yusalli wa yasma'u, dan mendengar buka sabi, tangisan sabi. Kalau dikatakan sabi, tentu bukan anak remaja lagi, tapi anak yang belum mumayyiz. Nah, jadi terdengar tangisan anak. Rasulullah fayukhaffif, meringankan bacaan salat beliau. Beliau baca ayat yang pendek. Nah, kata para sahabat yang meriwayatkan hadis, zananna, kami menduga Nabi meringankan bacaan, meringkaskan, memilih ayat yang pendek dalam salat itu demi menimbang ibunya yang kemungkinan sedang salat berjamaah. Coba bapak dan ibu-ibu fahami cara Nabi itu. Nabi SAW tujuan akhirnya adalah menjaga ibadah bisa dilakukan secara khusyuk, baik secara bersama
maupun secara personal ibu yang ikut salat itu. Ibu yang ikut salat itu mendengar tangisan anaknya, kira-kira bisa khusyuk tak? Nah, orang banyak kalau anak terus menangis bisa khusyuk tak? Nah. Jadi jelas Nabi SAW menjaga itu. Dan mengapa Nabi SAW tidak mengizinkan satu sama lain saling bertanding keras bacaan? Karena tujuannya adalah agar ibadah ini bisa dilakukan bersama dengan penuh dengan ketenangan supaya bisa terwujud kekhusyukan. Nah, bila demikian adanya, maka bagaimana hukum membawa anak? Kalau anak-anak tersebut belum pandai salat, belum bisa menunaikan salat, belum mengerti kaifiat salat, dan tidak bisa diatur pula agar jangan sampai dia mengganggu atau menimbulkan keributan, kegaduhan sehingga orang lain yang melakukan salat menjadi terganggu kekhusyukan, maka yang seperti itu, kondisi anaknya yang belum mumayyiz begitu, maka dia tidak boleh dibawa ke rumah Allah. Jangan dipaksakan orang untuk menerima. Tidak boleh. Yumna, dilarang. Ini didik dahulu. Tapi kalau anak itu sudah pandai salat, dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang akan mendatangkan manfaat, mana yang akan membawa mudarat, mana yang akan membuat nyaman, mana yang akan mengganggu orang beribadah, dan dia sudah bisa diatur, maka yang seperti itu bawa dan latih dia beribadah bersama kita, karena ibadahnya sudah sah dan tidak perlu lagi berbicara dia mau ditempatkan di mana, putuskah saf atau tidak. Walaupun tempatnya yang terbaik adalah di belakang sufufur rijal, di belakang saf laki-laki dewasa, dan di depan sufufun nisa, di depan saf wanita. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, anak-anak yang belum lagi mumayyiz tidak diizinkan untuk dibawa ke rumah Allah beribadah ke masjid, karena akan berakibat terganggunya ketenangan dan kekhusyukan orang beribadah. Tapi anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa menunaikan ibadah salat, yang telah bisa menjaga kehormatan dan ketenangan masjid sehingga orang lain tidak diganggunya, maka yang seperti ini harus dilatih oleh orang tuanya untuk datang ke rumah Allah agar bisa dia melaksanakan ibadah berjamaah. Bapak dan Ibu paham itu kan? Jadi tidak semuanya dibawa. Kalau pengajian ini semua agak 5 orang saja bawa bayi, yang ciek menangis dan ciek menjong, kan jadi tidak kita mengaji jadinya? Ya tidak. Jadi jangan pula nanti fatwa ini atau penjelasan saya ini diperhadapkan dengan cerita bahwa masjid yang baik itu masjid yang anak-anak berlari-larian di dalamnya. Kapan? Masjid mana? Ya boleh saja mereka seperti itu, tapi tidak dalam waktu
pelaksanaan ibadah. Walaupun tentu harus diberi catatan, bukan berarti mereka jadikan masjid tempat bermain. Kalau begitu kita melatih, membiarkan jadikan masjid tempat bermain, berarti mereka tidak memahami kehormatan masjid. Nah, jadi perlu dijelaskan hal ini supaya jangan terulang lagi di berbagai masjid, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang ini sudah semestinya kita amalkan petunjuk syariat tentang itu.